kita masuk ke Museum Negeri Sumatera Utara, kita harus membeli tiket terlebih dahulu, yang dimana harga tiket untuk pelajar seharga Rp5.000. Hai guys, sekarang kami berada di Museum Negeri Sumatera Utara. Dan di dalamnya, kalian akan diperlihatkan tentang sejarah Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara diremiskan pada tanggal 19 April 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Dr. Dawet Joseph. Namun, peletakan koleksi pertama berupa sepasang makara dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno pada tahun 1954. Dan di sini kalian akan diperlihatkan beberapa fosil pada zaman purba. Ada kerangka kepala manusia purba, alat-alat yang digunakan pada masa purba, hewan-hewan, dan yang terakhir juga terdapat fosil gajah Sumatera. Dan ini adalah fosil dari gajah Sumatera. Sepanjang 55 juta tahun, terdapat 500 spesies gajah. Pada 9 Oktober 1945, sekutu yang berada di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Belawan. Pertempuran Medan Area adalah insiden pertama antara pemuda dan Nika. Pemerintah menyadari bahwa perang yang berlangsung terus-menerus akan menambah penderitaan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah melakukan perundingan seperti perundingan Linggarjati, perundingan Renville, dan perundingan Royan. Dan pada akhirnya, kedaulatan Indonesia diakui pada 27 Desember 1949 di Istana Dam Amsterdam. Dan ini adalah uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera yang diedarkan di Provinsi Sumatera dari tahun 1947 hingga dengan tahun 1950. Dan ini adalah contoh dari surat-surat yang digunakan pada zaman dahulu. Dan ini adalah mesin telex, yaitu alat pengirim pesan berbasis teks melalui jaringan teleprinter yang mirip dengan jaringan telepon, dipakai sebagai sarana komunikasi oleh perusahaan pers, militer, dan sebagainya. Mesin tik telah menjadi bagian dari bisnis perusahaan dan menjadi produk komersial di seluruh dunia. Kemudian ada kamera milik TVRI yang berasal dari tahun 1970-an dan kamera film yang pernah dipakai dalam pembuatan film layar lebar. Pertempuran sangat rentan dengan luka, baik berat ataupun ringan. Situasi darurat juga membuat orang mudah terkena penyakit. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan obat-obatan tradisional yang lebih mudah didapat. Ini adalah senjata-senjata yang digunakan Belanda dan penjajah lainnya pada zaman dulu, seperti granat dan senapan berpeluru tajam. Semangat perjuangan nenek moyang kita dalam menentang penjajahan tidak pernah surut meskipun dihadapkan dengan banyak rintangan. Keheroikan mereka tidak berkurang sedikit pun, meski harus melawan penjajah hanya dengan menggunakan senjata-senjata tradisional seperti tombak dan pedang. Awalnya manusia mengenal manik-manik yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan bebatuan sebagai perhiasan. Seiring dengan pengenalan akan logam dan cara pengolahannya, masyarakat kemudian mengenali perhiasan dari logam, dan sumber-sumber kuno menjuluki Sumatera sebagai Pulau Emas. Pada masa abad ke-16, guci alat paling praktis untuk membawa perbekalan. Pada abad ke-8, para pedagang Tiongkok yang masuk ke Indonesia juga membawa arak dalam guci. Ketika itu belum ada plastik, kayu pun belum dimanfaatkan sebagai wadah bergerak. Jadi, bahan yang dipakai untuk wadah adalah guci berbahan tanah liat. Ini adalah beberapa kain tradisional suku-suku di Sumatera Utara. Ini juga disebut kain tenun ulos, yaitu kain tenun khas bagi masyarakat suku Batak.
Ulos mempunyai fungsi dan arti yang sangat penting. Berbagai upacara adat seperti kelahiran, pernikahan, kematian, dan ritual lainnya tak pernah terlaksana tanpa ulos. Penenun songket batubara. Batubara adalah daerah penghasil songket Melayu paling terkenal di Sumatera Utara. Dan ada beberapa alat musik, yaitu seperti ogong, yaitu alat musik pukul dari Batak Toba yang terbuat dari perunggu. Ada sigu, yaitu alat musik tiup dari nias berupa kulit kerang yang dilubangi. Dan ada saruna, alat musik tiup dari Batak Toba yang terbuat dari kayu silastom. Dan juga ada alat musik lainnya. Ini adalah beberapa rumah adat dari suku-suku di Sumatera Utara. Ada rumah Bolon, rumah Simalungun, Bagas Godang, dan Omo Niah Nias. Ini adalah contoh ornamen. Ada singa-singa, gajah dompa, dan simataniari. Ada bunga gundur dan pantil manggis. Ada bintang, dan juga lainnya. Rumah adat Sumatera Utara terdiri dari beragam jenis. Satu di antaranya rumah adat Bolon dengan beragam keunikan serta ciri khas tersendiri. Senjata merupakan salah satu perlengkapan hidup manusia yang fungsinya untuk menjaga dan mempertahankan diri, baik dari manusia lain ataupun binatang buas. Abal-abal, yaitu peti mati yang terbuat dari kayu pohon pintatar atau nangka. Peti mati seperti ini dipergunakan oleh etnik Batak Toba. Setelah orang Eropa masuk ke Sumatera Timur untuk mengembangkan perkebunan, penduduk mulai mengusahakan perkebunan dengan cara yang lebih maju. Jenis tanaman yang baru dikembangkan di perkebunan meliputi tembakau, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kelapa, dan sebagainya. Selain dimanfaatkan sebagai mata pencaharian, masyarakat juga menangkap ikan untuk pilihan ragam lauk dengan menggunakan peralatan tradisional pada waktu senggang. Peralatan pertukangan. Keterampilan pertukangan telah lama didapat. Pertukangan menghasilkan alat untuk penggunaan sehari-hari dan untuk upacara keagamaan dan tradisional. Ini adalah contoh suku-suku di Sumatera Utara seperti suku Melayu, Batak Toba, dan Angkola Mandailing. Ada dua toko di Sumatera Utara, yaitu Toko Hasaran Tekstila dan Toko Palen. Mesin penggiling lateks licin. Mesin ini dipergunakan untuk menggiling lateks. Getah dari pohon karet yang disadap diolah hingga beku sebelum kemudian digiling untuk mengeluarkan kandungan air. Ini adalah beberapa komoditas perdagangan seperti kopi, tembakau, cekeh, lada putih, lada hitam, buah pala, dan juga kayu manis. Terdapat beberapa batu nisan dengan kaligrafi Arab yang ditemukan di Barus, Tapanuli Utara. Batu nisan ini berasal dari abad ke-7 Masehi yang dapat dikatakan masih merupakan periode dengan penyebaran Islam. Ini juga adalah beberapa naskah seperti naskah fikih, naskah tata bahasa Arab, naskah tasawuf, dan juga naskah tauhid. Ini adalah beberapa naskah tentang sifat wajib Allah dan juga naskah yang berisi doa-doa. Beberapa batu nisan yang ada di Indonesia. Batu nisan adalah penanda kuburan yang dipasang di ujung makam. Bagi masyarakat Indonesia, batu nisan banyak dipasangkan di atas makam sebagai tanda untuk mempermudah sanak saudara ketika melakukan ziarah kubur.
Masjid Azizi yang terletak di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ini didirikan pada masa pemerintahan Tengku Sultan Abdul Aziz pada tahun 1897. Prasasti Panai terbuat dari batu kapur berbentuk silinder yang ditulis dalam aksara Paskapalawa dengan bahasa Melayu kuno. Arca Gasimha Fiala digambarkan dalam bentuk gabungan antara gajah dan singa. Kepalanya berupa gajah dan memakai mahkota, sedangkan mata dan tubuhnya menggambarkan seekor singa. Ini adalah beberapa arca seperti arca Sakti Wisnu, arca Amitabha, dan juga arca Wisnu. Dan salah satu contoh arcanya adalah arca Dewa Wisnu, yaitu arca Hindu yang menggambarkan dewa pemelihara alam semesta. Ini adalah meja kayu yang berasal dari daerah Nia Selatan. Benda ini menggambarkan seekor hewan yang disebut lasara yang berkaki 4 serta mempunyai ekor dan kepala. Patung Mejen ini menggambarkan seorang raja yang sedang menunggangi gajah dan juga merupakan simbol kemakmuran masyarakat Pakpak. Beberapa contoh dari Pustaha Laklak. Salah satu dari contohnya adalah Tambar Nihulit, yaitu Pustaha Laklak yang berisi tentang obat-obatan berbagai penyakit. Ini merupakan patung tempat menyimpan obat yang merupakan obat herbal. Ini adalah beberapa wadah seperti pagar jabu atau bekem-bekem, pohung, ingan tambar, dan juga sahan. Pohung adalah tongkat yang diisi dengan ramuan magis. Hasi Nivo Lasara. Peti mati dari Nias bagian selatan ini dihiasi kepala Lasara, hewan mitos dalam religi Nias kuno.